sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Pada kesempatan kali ini saya akan styling pohon ini, yaitu menemukan posisi dan penataan perantingan. Ya, ini adalah segmen Pokok Pro. Saya menangani pohon ini secara profesional. Saya bekerja sebagai bonsai artis. Ya, inilah sharing secara langsung dari saya, bagaimana saya bekerja, bagaimana saya menciptakan, mempunyai pola pikir untuk menciptakan sebuah karya. Kita ikuti apa yang saya lakukan di pohon ini. Sebelumnya, buat yang belum subscribe, silakan di subscribe ya, untuk mendukung channel ini supaya saya tetap semangat berbagi kepada kalian semua tentang info-info dan teknik saya membuat bonsai. Ya, setelah melihat posisinya, kita masih perlu mereposisi sedikit, yaitu dengan mengangkat batang pohon ini sedikit ke atas, sehingga pohon berkesan slanting atau miring, bukan berkesan menggantung. Kalau ini seperti rebah, jadi nanti ini mungkin masih belum terlihat jelas, nanti akan saya perlihatkan. Jadi pohon masih terlihat agak rebah, saya akan angkat sedikit sehingga kelihatan lebih kokoh. Ya, terus terang ini sudah saya tanganin sekali pada 3 bulan yang lalu kalau nggak salah, tapi saya tidak membuat videonya. Ya, lebih baik sekarang saat saya mulai akan menemukan apa yang menjadi potensi pohon ini, saya buat dalam segmen Pokok Pro. Oke, ya, silakan diikuti prosesnya selanjutnya, yaitu membuat kemiringan atau merubah posisi. Nah, ini adalah posisi yang saya inginkan. Jadi dia lebih terangkat, pohon lebih terkesan tidak terlalu menggantung, agar kelihatan lebih gagah. Nanti perantingan di sini akan kita atur menyesuaikan dengan posisi yang ini. Pohon dengan ini terus terang pohonnya bagus sekali, artinya dia berada di atas batunya asli, kemudian ada kerusakan di bagian punggung, sehingga secara logika alam dia masuk akal untuk tumbuh ke arah sebelah sana, karena di sini pasti ada hambatan. Ya, biasanya presentasi saya apabila di sini ada hambatan, penempatan saya tarik pas di habis bibir pot, melambangkan tidak ada kesuburan di sini, dan di sini saya beri halaman sedikit. Oh ya, ini potnya masih pot training, belum pot sebenarnya, cuman ukurannya saya suka karena nanti saat memindah ke pot yang sebenarnya tetap dengan ketebalan sekian, agak lebar dikit. Oke, saya lanjutkan dulu. Itulah tadi konsep dasar, konsep awalnya, yaitu secara drama alam saya menampilkan bahwa pohon ini hidupnya akan setengah menggantung karena ada kerusakan atau gangguan alam di sebelah sini, kesuburan ada di sebelah sana. Bisa saya putar dulu supaya batangnya bagus sekali dari bawah.
kita lanjut dulu dengan proses penanaman kembali ini. Lalu saya akan melakukan pemilihan pada keseluruhan pohon ini. Ya, ini sudah selesai saya tata ulang kembali pohonnya. Ada beberapa cabang yang harus, ada beberapa ranting yang harus saya buang karena ini terlalu penuh. Tetapi saya senang sekali pohon ini kondisinya diawali dengan pertumbuhannya dia di batu yang sangat kokoh. Kemudian seperti kemarin saya ngomong ada drama di sini, sehingga memungkinkan atau masuk akal sekali apabila pohon ini tumbuhnya ke arah yang berlawanan. Oke, nah gerak dasarnya sangat bagus, sangat jelas. Kemunculan mahkota utama ini juga diawali dengan pertumbuhan cabang yang besar sekali. Kalau dilihat secara anatomi dari belakang sangat jelas. Nah, ini adalah sumber ke arah mahkota. Yang satu lagi cabangnya turun ke bawah. Jadi prinsip pohon cascade itu adalah sebenarnya mempunyai dua cabang yang berlawanan arah. Yang satu kita bisa buat naik, yang satu kita bisa buat turun. Nah, itulah prinsip dasar pohon cascade atau semi cascade. Bukan sebuah cabang, sebuah batang, kemudian ada salah satu cabang digunakan untuk kepala. Meskipun kalau cabang ini kecil, jadinya kurang enak karena flow-nya mengalir ke bawah. Kalau ini flow-nya terpecah di persimpangan sini. Dari yang satu turun, yang satu naik. Yang naik kita manfaatkan untuk mahkota, yang turun kita manfaatkan untuk cascading part atau bagian yang menggantung. Nah, itulah dasar pemikiran saya, idealisasi saya menurut saya, atau menurut teori flow, yang teori gerak batang yang saya rumuskan. Pohon cascade sebaiknya mempunyai percabangan. Oke, selanjutnya penataan perantingan. Dari cabang yang besar ini kita bisa lihat di sini bahwa terjadi sekali banyak perpecahan anak cabang yang saya manfaatkan sebagian besar untuk menjadi kesatuan mahkota. Yang lain bisa sebagai pengikut. Ini pengikut semua. Mahkotanya adalah ini. Nah, untuk berikutnya adalah
perpecahan cabang yang menuju ke bawah. Jadi ini yang saya sebut cascading part atau bagian yang menggantung. Bagian yang menggantung ini karena ada kekuatan tumbuh juga saya nanti akan keluarkan mahkota. Di sini bisa dilihat ada percabangan lagi. Jadi di sini kemungkinan akan saya bangun semi mahkota yang letaknya kurang lebih sejajar, tetapi beda tempat, ya beda sumber. Jadi bisa dilihat ini ya, mungkin dari sini. Ini karena memang di sini ada perpecahan dan di sini pun ada perpecahan juga. Jadi satu gerakan batang yang menurun ke bawah ini pecah menjadi 3 bagian. Itu pun nantinya akan saya buat masing-masing dengan semi mahkota. Ya, tetap prinsip bonsai tropis saya terapkan, memanfaatkan kekuatan tumbuh, membaginya menjadi kelompok-kelompok. Untuk kepala atau mahkota sekarang masih terlihat terlalu lebar, terlalu besar, terlalu berat. Nanti akan kita kurangi sesuai dengan perjalanan pertumbuhannya. Karena sekarang saya kepingin dia tampil dulu dengan kondisi yang sudah saya rencanakan sejak di awal. Karena ini membuat mahkota lebar pun juga ada alasannya. Karena memang mahkota ini terdiri dari percabangan-percabangan yang banyak, bukan terdiri dari percabangan tunggal. Ya, jadi sangat logis bahwa bentuknya akan lebar. Cuman tetap kita harus mempertimbangkan apakah dengan bentuk lebar ini bisa sesuai, bisa proporsional. Nah, itulah kelanjutannya, jawabannya nanti akan kita putuskan sembari dia berproses. Ya, jadi di segmen pokok pro ini yang saya sharingkan adalah tentang pola pikir saya membuat bonsai, tentang konsep-konsep saya membuat bonsai. Bagaimana saya menentukan posisi ini, kemudian di sini ada percabangan, bagaimana menyikapinya. Nah, itulah yang ingin saya sharingkan ya. Lain dengan segmen-segmen yang lain, ada yang tentang info, ada yang tentang styling, ada yang tentang teknik dan macam-macam. Yang ini khusus tentang bagaimana saya berkarya, pola pikir apa yang saya gunakan, kemudian konsep apa yang saya terapkan. Ya, pastinya konsep pokok. Nah, konsep pokok diterapkan dalam sebuah karya saya. Itulah yang ingin saya sharingkan. Ya, kemudian masalah pot, nantinya akan tetap menggunakan pot yang kurang lebih bentuknya sama, tetapi saya kepingin agak yang lurus, kemudian di ujungnya sedikit tumpul dan lebih tebal sedikit ya. Jadi bukan pot bujur sangkar tetapi persegi, cuman tidak terlalu beda, kemungkinan akan sekitar antara 50 kali 40, tebal ya kurang lebih 15. Oke, saya pikir ini cukup dulu. Nanti akan saya sharingkan lagi proses selanjutnya dari pohon ini. Pohonnya sangat menarik, sangat punya karakter. Jadi saya senang sekali karena memang karakter bonsai tropis bisa saya terapkan di pohon ini dengan banyaknya cabang yang udah gede-gede. Ini termasuk cabang yang udah kuat, udah besar, masing-masing punya kekuatan tumbuh yang harus kita expose, yang harus kita komodir untuk dia bisa memang benar-benar tumbuh, mendapatkan sinar yang layak dan sebagainya. Ya, ini saya putar mungkin. Ini depannya.
Oke, sekian dulu sharing saya kali ini, segmen Pokok Pro. Penekanannya adalah bagaimana membuat bonsai semi casket. Tadi sudah saya ulas konsepnya apa, yaitu berawal dari percabangan dengan kekuatan tumbuh yang sama, atau paling tidak yang atas kalau bisa lebih gede lebih akan terlihat bagus. Ya, inilah hasilnya. Sementara nanti akan kita proses terus dan akan saya tetap sharingkan ke teman-teman semua. Terima kasih telah menyimak. Tetap semangat, ikuti terus konten-konten saya tentang info, teknik, dan cara-cara membuat bonsai dari Pokok Art. Mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokok. Salam Pokok.